Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Oringa Sport Channel. Terima kasih teman-teman masih stay tune di channel saya ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Nah, teman-teman, jika sebelumnya kita telah membahas banyak sekali mengenai teknik tenis meja, nah kali ini saya akan membahas mengenai teknologi tenis meja atau perlengkapan tenis meja. Dan yang akan saya bahas adalah masalah perkaretan. Nah, teman-teman, ada banyak sekali karet-karet yang beredar di Indonesia ini ya. Dari karet yang karet licin, kemudian ada karet bintik, kemudian juga ada karet semi. Semi itu seperti karet anti spin ataupun anti power. Dan banyak sekali karet-karet yang punya tipikal-tipikal yang lain. Ada juga karet-karet bintik yang proses ataupun ada karet bintik yang memang dari sananya sudah seperti itu tanpa proses. Oke teman-teman semua, kita akan mulai dari produsen Butterfly. Nah, di sini Butterfly sangat sangat memanjakan sekali kebutuhan konsumen Indonesia, terutama para penghobi tenis meja yang ada di Jakarta, yaitu dengan Tenergy 05 yang memang merupakan salah satu karet terfavorit yang ada di Jakarta, mungkin juga di seluruh Indonesia ya. Karet Tenergy ini memang merupakan karet yang sangat enak sekali untuk digunakan. Dia mempunyai top play yang memang mempunyai lapisan atas atau top seatnya itu memang sangat lentur sekali, sangat lembut, dan dia memang memberikan efek pada spin yang memang sangat maksimal. Kemudian juga pentalannya, juga lontaran bolanya juga sangat tinggi. Nah, dibandingin dengan karet-karet yang lainnya, memang ada perbedaan untuk Tenergy ini. Jadi dia memberikan efek yang dominan, terutama untuk bola-bola spin yang membutuhkan tenaga tidak terlalu besar dengan hasil yang maksimal. Nah, namun juga harus diakui memang pengguna Tenergy ini juga banyak sekali yang memberikan ataupun yang mengeluh. Jadi biasanya kalau kita main menggunakan karet Tenergy ini itu harus ekstra hati-hati, terutama pada pinggirnya. Jadi pada pinggir dari Tenergy, kalau kita tidak fokus pada pukulan, dia suka kena di pinggir. Nah, itu suka sedikit akan boncel ya gitu. Itu mudah boncel. Tapi sebenarnya tidak hanya di Tenergy sih. Untuk karet-karet yang lain juga memang sebetulnya sama ya. Ya, hanya mungkin kebetulan case ini banyak dikeluhkan oleh para pengguna karet ini. Dan sebetulnya paling penting lagi bahwa Tenergy 05 ini kan karetnya itu sensitif teman-teman ya. Karetnya itu sensitif yang memang harus benar-benar dikuasai atau harus benar-benar digunakan oleh pemain yang sudah berpengalaman atau pemain pro ya sebetulnya. Cuman karena saking enaknya karet ini, maka karet ini banyak digunakan oleh pemain penghobi yang ingin mencoba karet ini. Meskipun harganya, sekali lagi, meskipun harganya di luar harga pada karet pada umumnya ya, tapi karet ini termasuk karet yang mahal karena harganya itu sekitar, kalau nggak salah, 950.000 ya. Tolong dicek lagi teman-teman, di 950.000 di pasaran. Ini harga Tenergy 05. Nah, selanjutnya adalah karet yang sangat banyak sekali penggemarnya adalah Hurricane. Hurricane ini adalah salah satu karet yang berasal dari China yang sebetulnya banyak sekali dipakai oleh pemain-pemain nasional China ya. Nah, kemudian Hurricane ini sebenarnya ada beberapa seri ya. Yang pertama yang banyak di pasaran, yang harganya juga relatif terjangkau, itu adalah Hurricane Neo 3. Nah, harganya kisaran 350 kalau nggak salah ya. Memang Hurricane ini cukup unik sih. Kalau saya sendiri tidak bisa menggunakan karet Hurricane, nggak tahu ya, karena memang
saya biasa menggunakan karet-karet seperti Andro, kemudian ada juga karet apa namanya Donic, kemudian ada juga Butterfly. Biasa pakai menggunakan 3 ini. Nah, untuk beralih ke Hurricane sepertinya membutuhkan waktu ya. Jadi ya sudahlah, saya banyak menggunakan ketiga merek yang tadi di atas ya. Nah, Hurricane yang di atasnya yang banyak juga penggemarnya di Indonesia adalah Hurricane seri nasional, kemudian ada juga yang seri provinsi. Kedua karet Hurricane ini baik nasional ataupun provinsial ya, dia mempunyai top speed yang jauh lebih techy daripada Hurricane Neo ya. Tapi memang kalau menurut yang saya pakai, menurut yang pernah saya coba, sebetulnya karet ini tidak gampang digunakan, namun tetap sama, dia memiliki techy yang lebih tinggi daripada karet-karet Eropa ataupun karet-karet Jerman dan lain-lain ya. Sehingga saking techy-nya ini kita harus mempunyai satu pelatihan khusus ataupun satu latihan khusus untuk bisa mengadaptasi antara skill kita dengan karet ini. Jadi untuk menguasai karet ini dibutuhkan keterampilan khusus. Nah, dan tidak banyak orang yang bisa menguasai itu, yang menguasai karet ini. Namun jika menguasai karet Hurricane provinsial atau nasional ini, bola yang dihasilkan memang sangat luar biasa. Bolanya susah diprediksi, kemudian putarannya juga memang sangat tinggi sekali ya. Ini memang butuh pelatihan khusus untuk bisa menguasai karet Hurricane provinsial ataupun nasional ya. Nah, namun demikian anehnya juga karet Hurricane ini termasuk karet yang legendaris ya, ataupun karet yang memang saya bilang cukup aneh juga, karena meskipun mahal tapi juga banyak sekali peminatnya. Karena harganya itu ada yang harga 1,3 sampai dengan, kalau nggak salah 1,3 sampai 1,8 ya juta, itu satu lembar itu harganya 1,3 sampai 1,8 kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau memang salah. Itulah Hurricane double happy DHS Hurricane. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang akan saya bahas sekarang ini adalah dari Donic ya. Nah, dari Donic ini mempunyai sebenarnya banyak seri karetnya ya. Nah, yang akan saya bahas adalah karet yang dari dulu ataupun dalam waktu yang lama itu bertahan. Untuk Donic ini saya rasa yang paling banyak penggemarnya kalau menurut saya adalah Barakuda, yakni Donic Barakuda. Nah, Donic Barakuda ini mempunyai ciri khas karet yang dia mempunyai teknologi tensor ya, kemudian dia mempunyai speed yang memang dibilang itu tinggi ya. Sebetulnya ada di Donic ada juga yang speednya lebih tinggi daripada Barakuda. Ada Akuda yang sudah Akuda P1 ya kalau nggak salah. Nah, itu mempunyai speednya juga lebih tinggi sebetulnya dari Barakuda. Namun Barakuda ini mempunyai mempunyai penggemar sendiri. Nah, salah satu penggemarnya adalah saya. Jadi saya salah satu penggemar Barakuda. Nah, termasuk Tenergy juga, banyak sih sebetulnya yang saya suka. Nah, dari Barakuda ini mempunyai ciri khas, yakni pada pergesekan bola itu yang mudah untuk kita kendalikan ya. Jadi saat kita melakukan spin baik spin jauh ataupun spin pendek, Barakuda itu memberikan efek yang memudahkan kita untuk mengambil bola dalam jangkauan kita ya, baik bola isi ataupun bola kosong. Kalau menurut saya menggunakan Barakuda sangat mudah sekali ya. Tapi memang tetap teknik harus menguasai juga ya. Nah, banyak sekali sih penggemarnya. Jadi yang saya bahas di sini adalah penggemarnya ya, bukan bagaimana kualitas ataupun apa, tapi penggemarnya yang paling banyak. Di antara karet-karet Donic yang lain, kalau menurut saya adalah Donic Barakuda. Nah, kemudian yang lain adalah dari produk Jerman lagi adalah Andro. Nah, Andro ini sebetulnya karetnya juga banyak sekali serinya. Banyak sekali merek dari Andro ini mempunyai beberapa tipe ya, atau beberapa merek seperti ada Rasanter, kemudian ada Hexer. Nah,
dan lain-lain lah. Nah, cuman yang paling top level di antara karet-karet Barakuda di karet-karet Andro yang lain adalah Rasanter ya. Nah, Rasanter ini sebetulnya sangat berbanding apa ya, tidak terlalu jauh bedanya dengan Barakuda. Mungkin dari segi speednya saja Rasanter ini mempunyai keistimewaan ya. Jadi speednya mungkin kalau menurut saya speednya lebih tinggi daripada Barakuda ya. Tapi memang secara feelnya sih ya beda-beda tipis lah kalau menurut saya ya. Nah, terus Rasanter sendiri mempunyai beberapa grade ya, dari Rasanter R40, R43, R5, R47, kemudian ada Rasanter R50, ada Rasanter R53. Nah, di antara RR ini Rasanter mana sih yang paling recommended? Nah, kalau untuk yang paling recommended itu tergantung ya, tergantung gaya permainan kita tuh seperti apa. Kalau gaya permainan kita cenderung ofensif, kemudian kita juga suka movingnya cepat sekali ya. Sebetulnya untuk karet Rasanter ini hampir semuanya cocok ya. Ya, yang paling kalau kita pemain yang sudah pro, kemudian kita sudah bisa mengendalikan kecepatan, ya paling cocok ya Rasanter R53 sih sebetulnya. R53 juga banyak sih yang bilang tuh mirip-mirip dengan Tenergy, walaupun saya bilang juga tidak mirip banget ya. Tapi banyak sih yang ngomong kalau R53 itu mendekati Tenergy ya, terutama yang Tenergy yang 05 ya. Nah, kemudian kalau yang suka main-main kontrol ya, itu bisa menggunakan Rasanter R47 ya. Itu juga cocok, atau R43. Nah, itu juga cocok ya untuk kontrol-kontrol, terutama untuk backhand ya. Kalau untuk forehand sebaiknya pakai R53. Nah, itu untuk Rasanter. Yang terakhir adalah Stiga. Nah, kalau untuk yang Stiga sudah begitu menguasai sebetulnya untuk karet Stiga ya, tapi yang sekarang sedang in saja yang mungkin saya bisa share. Nah, untuk karet-karet yang lain yang ini juga merupakan salah satu karet yang banyak penggemarnya menurut saya atau menurut Orina adalah Stiga Mantra. Nah, Stiga Mantra juga salah satu karet yang menjadi andalan Stiga yang memang mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan Barakuda ya. Mirip-mirip, beda-beda tipis ya, mungkin dia ada min plusnya lah ya. Kalau karet Stiga ini memang dia Stiga Mantra ini mempunyai feel yang sangat bagus ya, terutama lagi-lagi untuk pemain ini ya, untuk pemain serang ya, ini mempunyai feel yang sangat bagus. Kemudian ketajaman dari chopnya juga sangat lumayan sekali ya. Dan Stiga ini apa namanya, karet Stiga Mantra ini memang menjadi salah satu karet favorit ya untuk merek Stiga ini, yang banyak penggemarnya dan memang sangat laku di pasaran, dan harganya sebenarnya juga nggak jauh-jauh dari karet-karet seperti Donic ataupun karet-karet seperti Andro ya. Ini beda-beda tipis saja sih sebetulnya. Nah, penggemarnya cukup banyak. Nah, kemudian yang terakhir yang akan saya bahas adalah Xiom ya. Nah, untuk karet Xiom ini yang sekarang banyak sekali penggemarnya adalah Xiom seri Vega ya, atau ada Xiom Vega Euro, kemudian ada Xiom Vega Asia, kemudian ada Xiom Vega Euro, ada yang Pro, dan seterusnya lah. Untuk merek Xiom ini banyak juga seri-serinya, dan sebetulnya sih mirip-mirip ya. Untuk kalau saya lihat mirip-mirip. Nah, harga untuk Xiom ini juga relatif murah juga ya. Untuk Xiom yang banyak sekali di pasaran, meskipun dia bukan top level daripada Xiom, itu adalah Xiom Vega Euro. Karena apa? Karena Xiom Vega Euro mempunyai karakteristik yang yang enak juga untuk pemain spin, tapi lebih cocok sebetulnya dipakai untuk backhand ya, untuk Xiom Vega Euro ini, karena dia mempunyai kontrol yang sangat tinggi ya. Kemudian dia juga punya gesekan yang mantap, chopnya juga lumayan tajam. Nah,
Nah, tapi tergantung kalian suka mainnya di mana. Jadi sebetulnya teman-teman nggak usah bingung kalau mau memilih karet. Hampir semua merek mempunyai karakteristik yang kita butuhkan, baik kita itu pemain serang ataupun pemain defense ya. Jadi tidak perlu harus ke karet mana, ke merek apa ya, tapi memang apa yang kita butuhkan itu ada di semua merek yang saya paparkan tadi, baik dari Butterfly, baik dari Donic, baik dari Andro, baik dari Xiom ataupun DHS. Nah, jadi Anda sebetulnya bisa untuk memilih mana saja yang Anda suka, tapi jangan lupa Anda sesuaikan dengan karakter permainan kita. Jadi teman-teman semua, demikian tadi beberapa merek yang menurut saya cukup populer di Jakarta pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Semoga informasi ini bisa membantu Anda, bisa memberikan satu wawasan baru ya bagi yang pemula ya mengenai perkaretan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.